lagi bersama aku, Firanda Rahmadani, di sesi mentari Laboratorium Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kita akan membahas pajak penghasilan pasal 22 atau yang biasa disebut dengan PPh pasal 22. Apa sih itu PPh pasal 22? PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek atau penghasilan yang dikenakan pajak PPh pasal 22 adalah kegiatan yang meliputi impor dan ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, dan penjualan kepada pembeli tertentu. Misalnya, impor barang, ekspor komoditas tambang, pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan juga penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada kasus yang pertama mengenai PPh pasal 22 atas pembelian BBM. Soalnya yaitu, untuk kebutuhan industrinya, PT Siantar Top membeli solar kepada Pertamina sebanyak 1.000 liter dengan harga 12.000 per liternya, belum termasuk PPN. Buatlah jurnalnya. Oke, di sini juga ada keterangan tarif PPh pasal 22 atas hasil produksi atau impor bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Yang pertama ada tarif sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. Yang kedua, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU selain Pertamina. Yang ketiga, tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN selain nomor A dan B. Yang keempat, tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. Dan yang terakhir, tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. Oke, jadi di sini karena PT Siantar Top membelinya kepada Pertamina, maka dikenakan tarif sebesar 0,25%. Lanjut, kita masuk ke penghitungan PPh pasal 22, yaitu rumus dari PPh pasal 22 adalah tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini yaitu harga penjualan atau pembelian dari suatu barang atau jasa. Nah, di sini nilai penjualannya yaitu 1.000 liter dikalikan dengan harganya yaitu Rp12.000. Maka nilai penjualannya adalah 1.000 kita kalikan dengan Rp12.000, maka nilai penjualan atau DPP-nya sebesar Rp12 juta. Dan PPh pasal 22-nya 0,25% dikalikan dengan DPP-nya atau nilai penjualannya, maka sebesar Rp30.000. Jadi PPh pasal 22 yang harus dibayarkan oleh PT Siantar Top adalah Rp30.000. Oke, kita lanjut ke jurnal di PT Siantar Top. Yang pertama, persediaan solar PT Siantar Top bertambah di debit karena ia membeli solar dengan total sejumlah Rp12 juta dengan PPh dibayar di muka sebesar Rp30.000. PPN masukannya yaitu 11% dikalikan dengan nilai penjualannya itu sebesar Rp12 juta, maka sebesar Rp1.320.000 di debit, dan kas dari PT Siantar Top berkurang di kredit sebesar 12 juta ditambah 30.000 ditambah 1.320.000 maka kas di kreditnya sebesar 13.350.000. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri tertentu. Di sini kasusnya yaitu PT Astra adalah salah satu pabrik otomotif menjual hasil produksinya berupa Toyota Innova kepada PT Andalan senilai 2 miliar belum termasuk PPN. Buatlah jurnalnya. Di sini ada keterangan bahwa tarif PPh 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importer umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Nah, jadi transaksi ini dikenakan tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Kita masuk ke penghitungan PPh pasal 22 dengan rumus tarif dikalikan dasar pengenaan pajaknya. Nah, dasar pengenaan pajaknya ini nilai penjualan atau pembelian barang dan jasa, yaitu sebesar Rp2 miliar
Dan PPh pasal 22-nya yaitu 0,45%, kita kalikan dengan nilai penjualannya atau DPP-nya yaitu 2 miliar rupiah sehingga hasilnya adalah 9 juta rupiah. Jadi PPh pasal 22 yang dikenakan kepada PT Astra dan PT Andalan adalah 9 juta rupiah. Kita masuk ke jurnalnya nih. Yang pertama kita jurnal dulu di PT Astra. Pertama kita masukkan dulu nilai penjualan dari PT Astra di kredit yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Utang PPh dikredit juga yaitu sebesar 9 juta rupiah. Dan PPN keluarannya yaitu sebesar 11%, dikalikan dengan nilai penjualannya 2 miliar rupiah, maka PPN keluarannya yaitu sebesar 220 juta di kredit. Dan kas atau bank dari PT Astra bertambah di debit yaitu sebesar 2 miliar rupiah ditambah dengan 9 juta dan tambah 220 juta, maka kasnya bertambah di debit sebesar 2 miliar 229 juta rupiah. Nah, selanjutnya ke jurnal PT Andalan. Persediaan mobil dari PT Andalan bertambah sebesar 2 miliar rupiah. PPN masukannya yaitu sebesar 11%, dikalikan dengan 2 miliar rupiah yaitu sebesar 220 juta rupiah, dan PPh yang dibayar di mukanya adalah 9 juta rupiah. Maka karena PT Andalan ini membeli dari PT Astra, maka kasnya berkurang yaitu sebesar 2 miliar rupiah ditambah 220 juta ditambah 9 juta, maka kasnya berkurang sebesar 2 miliar 229 juta rupiah. Oke, selanjutnya ke contoh kasus yang ketiga terkait PPh 22 final. Di sini ada soalnya yaitu PT Sinar Dunia adalah perusahaan produksi kertas menjual hasil produksinya kepada PT Top sebesar 1 miliar, belum termasuk PPN. Buatlah jurnalnya. Nah, di sini juga ada keterangan tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Yang pertama ada semen, dikenakan tarif 0,25% dari DPP PPN, kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN, baja sebesar 0,3% dari DPP PPN, otomotif sebesar 0,45% dari DPP PPN, dan farmasi atau semua jenis obat dikenakan tarif sebesar 0,3% dari DPP PPN. Nah, karena PT Sinar Dunia ini merupakan perusahaan produksi kertas, maka tarif PPh 22 atas penjualan kertasnya yaitu sebesar 0,1% dari DPP PPN. Kita lanjut ke penghitungan PPh pasal 22 dengan rumus tarif dikalikan dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajaknya itu nilai penjualan atau pembeliannya yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya ke PPh pasal 22-nya yaitu tarifnya sebesar 0,1%. Kita kalikan ke DPP-nya sebesar 1 miliar rupiah, maka PPh pasal 22-nya adalah 1 juta rupiah. Nah, dari sini kita masukkan ke jurnal di PT Sinar Dunia. Pertama, kita masukkan dulu penjualannya di kredit, itu sebesar 1 miliar rupiah. Utang PPh-nya yaitu sebesar 1 juta rupiah, dan PPN keluarannya dengan tarif 11%, dikalikan dengan 1 miliar rupiah, maka PPN keluarannya di kredit yaitu 110 juta rupiah. Dan kas dari PT Sinar Dunia bertambah di debit sebesar 1 miliar rupiah ditambah 1 juta rupiah ditambah 110 juta rupiah, maka kasnya bertambah sebanyak 1 miliar 111 juta rupiah. Nah, kita masukkan juga ke jurnal di PT Top. Karena PT Top ini membeli kertas dari PT Sinar Dunia, maka persediaan kertas di PT Top bertambah sebesar 1 miliar rupiah. Dan PPN masukannya di debit, yaitu 11%, dikalikan dengan 1 miliar rupiah, yaitu 110 juta di debit, dan biaya PPh finalnya sebesar 1 juta rupiah. Dan karena PT Top ini membeli persediaan kertas dari PT Sinar Dunia, maka kasnya itu berkurang di kredit sebesar 1 miliar rupiah ditambah 110 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah, maka kas yang berkurang di PT Top yaitu 1 miliar 111 juta rupiah di kredit. Mungkin segitu dulu penjelasan PPh 22 dari aku. Sampai jumpa bertemu di lain sesi.